hari demi hari berlalu, hadirin hadirat, kita menghadiri majlis semacam ini, majlis maulid, membaca biografi sejarah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akankah acara-acara tersebut, ihtifal tersebut, pembacaan-pembacaan tersebut berkesan ke dalam hati kita? Memang manusia, kita mengaku bahawa banyak kesalahan, banyak kelalaian, banyak kekurangan, banyak kekhilafan yang dilakukan oleh kita. Akan tetapi setiap hari orang yang beruntung adalah mereka memikirkan bagaimana kesetiap harian mereka itu menjadi lebih baik, diri mereka kepada Allah, ke posisi mereka kepada Allah, kedudukan mereka kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari majlis ke majlis hati kita dihujani dengan hujan rahmat, cahaya, mahabbah, kecintaan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita harapkan di setiap majlisnya kita bertambah, merubah diri kita lebih baik, menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang berharap keridhaan Allah, orang-orang yang mau membenahi dirinya lebih lagi di dalam ibadahnya kepada Allah. Jikalau bukan majlis-majlis seperti ini ya ikhwan, majlis mana lagi yang kita cari untuk membetulkan diri kita, untuk membenahi ibadah kita, untuk menambah kekhusyuan dan tadarru' kita kepada Allah? Majlis-majlis yang mana lagi yang kita harapkan untuk menanamkan rasa takut kita kepada Allah, takut meninggalkan ibadah, takut melakukan maksiat kepada Allah? Jikalau majlis-majlis seperti ini tidak berkesan kepada kita sekalian ya ikhwan, tanyakan kepada dalam diri kita, majlis yang seperti apa yang kita perlukan, majlis yang seperti apa hati kita perlukan sehingga bisa merubah kita. Tidak kita keluar dari dunia ini dalam keadaan malu kepada Allah. Tidak kita keluar dari majlis, dari dunia ini dalam keadaan tidak mampu berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ingin berjumpa dengan Rasulullah di akhirat, haruslah mereka mengenal Rasulullah, haruslah mereka mengetahui Rasulullah. Dari mana? Ilmu yang harus mereka cari. Duduk di majlis ilmu, duduk di majlis yang mana mereka memperdengarkan kepada kita warisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita khayalkan, kita gambarkan kelak, kita bayangkan kelak di mahsyar nanti, bukan sebatas manusia sebanyak di negeri Malaka saja, bukan hanya di negeri Malaysia saja, bukan hanya satu Asia berkumpul, bukan satu zaman, tapi dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada hari kiamat nanti berkumpul di satu tempat ya ikhwan. Bayangkan berapa banyak yang akan datang di situ, berapa banyak yang akan kumpul di situ. Di mana posisi kita? Di mana kedudukan kita? Di mana jarak kita antara kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah di mana, kita di mana? Rasulullah berada bersama siapa dan kita bersama siapa? Ingin mencari Rasulullah, andai kata kita mengenal pun kepada Rasulullah, belum tentu kita mampu mencari di mana Rasulullah. Jikalau kita tidak mencari jalan pintas yang diajarkan oleh para salafus saleh, para habaib, para alim ulama, para kiai, para asatidzah, para masyayikh, mereka mengajarkan kita untuk mencari jalan khusus berkumpul dengan Nabi Muhammad. Mereka lah yang menjadi pelita kita agar kita tahu di mana jalan untuk berkumpul dengan Nabi Muhammad, berjumpa dengan Nabi Muhammad. Kita andalkan diri kita sendiri dengan diri kita untuk mencari, jangankan satu padang mahsyar, jikalau kita mencari seorang yang kita kenal sekalipun, tidak melalui apapun daripada teknologi di Melaka ini, susah bagi kita untuk mencarinya, apalagi dengan tanpa kendaraan transportation, berjalan kaki dari sana ke sini, dari ujung ke ujung mencari seseorang yang kita kenal, susah luar biasa. Apalagi yang tidak kita kenal, wajah seseorang tersebut yang kita cari, kita tidak mengenalinya, kita tidak kenal wajahnya, kita tidak kenal fisiknya, kita tidak kenal sifatnya, kita tidak kenal apapun dari perangainya. Bagaimana kita mau mencari daripada apa yang kita cari tersebut? Jikalau bayangkan kita mencari Rasulullah, kita tidak tahu wajah Nabi Muhammad,
Kita tidak mengenal wajah Nabi Muhammad. Kita tidak mengenal syariat Nabi Muhammad. Bahkan kita melalaikan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Mustahil ya ikhwan, bagi siapapun yang ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan konsekuensinya, hasil dari tidak berjumpa dengan Rasulullah adalah celaka kita di hadapan Allah. Rasulullah mengatakan, wailun liman la yarani yaumal qiyamah. Rasulullah mengatakan, celaka bagi mereka orang yang tidak berjumpa, tidak memandang wajahku pada hari kiamat. Mau dari siapa kita mendapatkan kebahagiaan yang abadi jikalau bukan bersumber dari syafaat Nabi Muhammad, jikalau bukan dari tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Minman, dari siapa? Rasulullah tujuan utama kita. Rasulullah adalah tujuan utama kita yang harus kita cari, bukan kelak di padang mahsyar, tapi di dunia kita cari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dunia kita cari Nabi Muhammad dengan cara datangi majlis-majlis ilmu, majlis-majlis yang menceritakan tentang Nabi Muhammad, pengajian-pengajian yang menceritakan tentang ilmu Nabi Muhammad. Warisan-warisan Nabi Muhammad dibagikan banyak tempat di tempat kita, tapi di mana kita, posisi kita? Masihkah kita dengan kelalaian-kelalaian kita, dengan beribu macam alasan yang kita terangkan kepada orang yang bertanya kepada kita, tapi alasan tersebut tidak akan pernah kita bisa terangkan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita berhadapan dengan Allah, di mana Allah memanggil fulan ibn fulan li ardi 'ala Allah. Setiap orang akan dipanggil oleh Allah satu persatu, dipertanyakan oleh Allah. Mampukah kita mengatakan alasan-alasan tersebut? Tak punya waktu, sibuk kerja, urus anak, jaga rumah dan lain sebagainya. Malu ya ikhwan wajah kita di hadapan Allah. Sehingga diriwayatkan di dalam hadis, orang yang malu di hadapan Allah hancur semua kulit daging darahnya, meleleh terpisah dari tulang belulangnya. Wal iyadzu billah min dzalik.